Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Raja tantang Abu Nawas. Siapa yang bisa tidur di atas api akan jadi penasehat kerajaan. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, langit tampak biasa saja, tapi suasana di istana mendadak gempar. Raja Baghdad yang terkenal dengan tantangan-tantangan gilanya berdiri di balkon istana dan berkata dengan suara lantang, "Wahai rakyatku, siapa yang bisa tidur semalaman di atas api yang menyala akan kuangkat menjadi penasihat istana dan kuberi emas seberat unta." Rakyat yang berkumpul langsung terdiam. Sebagian menelan ludah, sebagian lagi tertawa kecut. Tidur di atas api, itu namanya bukan tantangan, tapi hukuman mati. Namun, dari tengah kerumunan itu, muncul seorang lelaki kurus berjubah sederhana. Ia melangkah maju dengan langkah ringan dan senyum yang khas. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Dengan penuh hormat, ia menatap sang raja dan berkata, "Baginda yang mulia, hamba bersedia menerima tantangan ini dengan satu permintaan kecil. Izinkan hamba membawa sebuah lampu minyak." Raja mengangkat alis, penasaran. "Hanya itu?" "Hanya itu," jawab Abu Nawas. Raja tertawa, mengira ini akan jadi tontonan paling lucu sekaligus paling tragis. Ia pun memerintahkan para penjaga menyiapkan ranjang batu besar di halaman istana dan menyalakan api besar di bawahnya. Malam pun tiba. Rakyat Baghdad berduyun-duyun datang ke halaman istana untuk menyaksikan pertunjukan tak masuk akal ini. Api di bawah ranjang batu itu menyala terang dan panas, cukup untuk memanggang unta hidup-hidup. Abu Nawas muncul dengan membawa lampu minyak kecil. Ia melangkah santai, memandangi ranjang batu yang sudah dipanaskan itu, lalu tersenyum tenang. Tanpa banyak bicara, ia naik ke ranjang batu itu, lalu berbaring sejenak. Wajahnya tampak tenang, walau tubuhnya mulai berkeringat karena panas dari bawah. Beberapa menit berlalu, Abu Nawas terlihat gelisah. Ia mengangkat kepalanya, duduk, lalu berkata kepada penjaga, "Tolong bantu hamba sedikit, geser ranjang ini sedikit saja ke arah lampu minyak itu." Sambil menunjuk lampu minyak yang tadi ia bawa dan diletakkan di cukup jauh dari api yang besar, penjaga bingung. Tapi karena tidak ada larangan dari raja soal memindahkan ranjang, mereka menuruti permintaan itu. Ranjang batu pun digeser pelan-pelan menjauh dari api besar, hingga akhirnya berhenti tepat di atas lampu minyak kecil yang menyala pelan. Rakyat bersorak, bingung dan tertawa sekaligus. Abu Nawas lalu kembali berbaring dengan damai, mendengkur pelan tak lama kemudian. Raja menyipitkan mata. Ia tahu telah dikerjai, tapi tak bisa membantah satupun aturan yang ia buat. Keesokan paginya Abu Nawas bangun dengan wajah segar, bangkit dari ranjang dan memberi hormat. "Hamba telah tidur semalaman di atas api, Baginda." Raja langsung memanggilnya ke istana dan bertanya tajam, "Kau tahu betul yang kumaksud adalah api besar di bawah ranjang itu. Kenapa engkau pindahkan ranjang ke atas lampu minyak?" Abu Nawas menjawab dengan wajah tak berdosa, "Ampun tuanku, Baginda memang menyuruh tidur di atas api, tapi Baginda tidak menyebut ukuran apinya ataupun melarang memindahkan ranjang." Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau nyala lampu minyak disebut api, maka hamba sudah tidur di atasnya. Kalau tidak disebut api, maka rakyat Baghdad harus berhenti menyalakan lampu saat malam karena itu bukan api." Suasana menjadi hening, lalu pecah dengan tawa rakyat yang mendengar. Raja hanya bisa menahan senyum dan berkata dalam hati, "Lagi-lagi aku kalah akal." Akhirnya, raja pun menepati janjinya. Abu Nawas diangkat menjadi penasihat kerajaan
dan menerima hadiah emas seberat unta, meskipun saat dihitung untanya kebetulan kurus. Sejak hari itu cerita tentang tidur di atas api menjadi bahan tertawaan seluruh Baghdad. Dan ketika orang bertanya, bagaimana bisa Abu Nawas selamat? Jawabannya sederhana, karena ia tidak hanya tidur di atas api, tapi juga di atas akal. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan pasar yang hanya buka sehari dalam setahun. Hari itu Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, merenung sambil menggambar sesuatu di tanah. Seorang pedagang kain bernama Bahir menghampirinya. "Aku baru kembali dari perjalanan jauh, Abu Nawas," kata Bahir, "dan aku menemukan pasar yang sangat aneh di ujung padang pasir." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Aneh bagaimana?" Bahir mendekat dan berbisik, "Pasar itu hanya buka 1 hari dalam setahun, tapi anehnya di hari itu semua orang yang datang pasti untung besar. Ada yang pulang membawa emas, ada yang tiba-tiba sembuh dari penyakit, dan ada yang entah bagaimana jadi lebih mudah." "Lebih mudah?" Abu Nawas tertawa. "Jangan-jangan itu pasar jin." "Entahlah. Tapi aku pergi ke sana tahun lalu dan aku baru sadar pasarnya hanya buka saat matahari tepat di atas kepala dan hanya selama 1 jam." Abu Nawas mulai tertarik. "Kalau begitu, kau tahu hari apa pasar itu akan buka tahun ini?" Bahir mengangguk. "Besok, tapi hanya mereka yang pantas yang akan masuk dan beruntung." Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku akan ke sana besok, tapi dengan caraku sendiri." Keesokan harinya, Abu Nawas bersiap sejak dini hari. Ia mengenakan pakaian paling lusuh, membawa sekarung roti basi, dan membawa seekor keledai tua yang batuk-batuk. Saat ia tiba di padang pasir, banyak orang sudah berkerumun. Semua berpakaian mewah dan membawa harta untuk ditukar. Tapi anehnya, tak satu pun dari mereka diperbolehkan masuk. Penjaga pasar, yang tampak seperti orang biasa, tapi matanya tajam seperti elang, berdiri di gerbang. "Pasar hanya menerima orang yang tidak tamak," katanya keras. Satu persatu pedagang ditolak. Abu Nawas pura-pura kebingungan dan mendekati penjaga sambil menyeret keledainya. "Aku cuma lewat, tuanku. Mau cari rumput buat keledai tua ini. Roti basi ini untuk makananku sendiri. Aku tak ingin berdagang." Penjaga menatap Abu Nawas lama, lalu tersenyum. "Masuklah, kau yang pertama boleh masuk." Begitu masuk, mata Abu Nawas terbelalak. Pasar itu megah seperti kota emas, tapi tak ada yang bisa dibeli dengan uang. Semuanya hanya bisa ditukar dengan keikhlasan. Salah satu penjual berkata, "Kau bisa menukar roti basimu dengan buah segar atau dengan sebuah rahasia kehidupan." Abu Nawas menukar sebagian rotinya dengan rahasia. "Rahasia itu," kata penjual, "adalah orang tamak tak akan pernah kaya, orang ikhlas tak akan pernah rugi." Abu Nawas mencatat dalam hati, tapi ia belum selesai. Ia ingin tahu lebih jauh siapa sebenarnya yang membangun pasar ini. Abu Nawas mendekati seorang lelaki tua berjubah putih yang duduk di tengah pasar, dikelilingi oleh anak-anak yang tertawa. "Siapa engkau sebenarnya?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya penjaga waktu," jawabnya lembut. "Pasar ini hanya muncul sehari dalam setahun untuk mengingatkan manusia tentang keseimbangan dunia. Di luar sini semua orang sibuk menimbun, tapi di sini hanya yang rela memberi yang akan menerima." Abu Nawas merenung dalam-dalam. Sebelum keluar dari pasar, ia diberi pilihan terakhir. "Ambillah satu dari 2 hal, emas sepenuh keledaimu atau nasihat yang akan membuatmu hidup tenang selamanya." Tanpa ragu, Abu Nawas memilih nasihat.
Jika kau ingin bahagia, kata si lelaki tua, berhentilah mencari apa yang tidak pernah cukup dan mulailah menghargai yang tak pernah kau sadari. Ketika Abu Nawas keluar, pasar sudah lenyap. Orang-orang di luar bingung, bahkan Bahir pun berkata, "Kemana kau? Kami tak lihat pasar itu muncul." Abu Nawas tersenyum santai. Pasar itu tak pernah terlihat oleh mata yang penuh harap, hanya bisa dilihat oleh hati yang rela melepas. Sejak hari itu, Abu Nawas tak lagi dipusingkan oleh harta. Ia menjadi lebih bijak, dan ketika ditanya apa yang paling berharga dari pasar itu, ia menjawab sambil tertawa, "Roti basi dan keledai batuk-batukku yang membawa keberkahan." Cerita selanjutnya. Ada gula, ada semut. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar mulai ramai dengan para pedagang yang menjajakan dagangannya. Namun hari itu ada satu kejadian aneh yang mengundang perhatian banyak orang. Toko gula milik seorang pedagang kaya bernama Hammad dikerubungi ribuan semut. "Astagfirullah, ini gula atau ladang semut?" teriak Hammad sambil mencoba mengusir semut-semut itu dengan sapu ijuk. Semua orang pun berdatangan melihat, dan tak lama Abu Nawas pun melintas. "Wahai Abu Nawas," panggil Hammad, "kau lihat sendiri, pasar ini jadi kacau karena semut-semut itu menyerbu gulaku. Mengapa bisa begini?" Abu Nawas tersenyum kalem. "Itulah, kalau ada gula, pasti ada semut. Jangan bercanda, aku rugi besar. Kau orang cerdik, bantu aku cari cara supaya semut-semut ini tak datang lagi," keluh Hammad. Abu Nawas mengelus jenggotnya dan berkata, "Baik, tapi ada syaratnya. Jangan tersinggung dengan caraku." Hammad mengangguk. "Asal tokoku tak dijadikan sarang semut lagi, aku rela." Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa seekor kambing kurus dan seember air gula. "Apa ini? Semut tidak takut kambing," kata Hammad heran. Abu Nawas berkata, "Aku akan mengajari semut-semut itu untuk pergi ke tempat lain, tapi kita harus memberi mereka pilihan." Hammad melongo. "Pilihan?" Abu Nawas menuang air gula ke tanah beberapa meter dari toko Hammad, lalu mengikat kambing di sana. Semut akan lebih tertarik pada gula cair ini yang lebih mudah disantap, dan kambing ini akan menjilat sisa-sisanya, membuat tempat itu selalu manis dan basah. Semut akan betah di sana. Beberapa pedagang mulai tertawa, mengira Abu Nawas sedang bermain-main. Tapi, benar saja, dalam waktu kurang dari 1 jam, sebagian besar semut berpindah ke tempat baru itu. Hammad melongo. Ini benar-benar berhasil." Abu Nawas tersenyum. "Kau lihat, semut hanya datang karena gulanya, bukan karena tokonya. Maka kalau tak mau didatangi semut, jangan pamer gula." Semua orang di pasar pun tertawa geli, tapi dalam hati mereka mengakui ucapan Abu Nawas benar-benar menyentil. Beberapa hari setelah insiden semut pindahan itu, kabar kejeniusan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Namun rupanya tidak semua orang senang dengan kepopulerannya. Salah satunya adalah seorang penyair kerajaan bernama Qasim bin Rumi yang dikenal sombong dan sangat mencintai pujian. Ia sering membuat syair untuk para bangsawan dan mendapatkan emas sebagai imbalan. Tapi entah mengapa, beberapa hari terakhir, uang emasnya yang disimpan di kotak kayu di kamarnya dikerubungi semut. "Apa semut di Baghdad sekarang suka emas?" keluh Qasim sambil mengamati koin-koin emasnya yang lengket dan penuh semut. Seorang pelayan berkata, "Mungkin emas tuan mengandung madu, atau semutnya sudah pintar." Qasim geram. "Atau mungkin ini ulah Abu Nawas, dia terlalu banyak akal, panggil dia." Abu Nawas pun datang, masih membawa kambing kurusnya,
yang sekarang diberi nama si manis oleh anak-anak kampung. Kasim langsung mengeluh, uang emasku dikerubungi semut dan semua orang menuduh aku menyuap pejabat dengan madu. Ini penghinaan. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, biarkan aku melihatnya. Setelah mengamati kotak kayu itu, Abu Nawas mengetuk-ngetuk papan dasarnya dan mencium isinya. Wahai Kasim, kau tahu mengapa semut datang? Karena ada Abu Nawas yang menjebakku, tuduh Kasim. Tidak, karena kau menyimpan emasmu di dalam kotak yang bekas wadah kurma manis, ujar Abu Nawas sambil tertawa. Pelayan Kasim menepuk jidat. Benar. Itu kotak bekas hadiah dari Wazir Agung 2 bulan lalu. Isinya kurma Mesir yang berlapis madu. Semua orang pun tertawa. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ketahuilah wahai Kasim, katanya. Jika kau simpan gula, semut datang. Jika kau pamer emas di bekas manisan, semut juga akan datang. Bahkan, jika kau pamer pujian untuk diri sendiri, semut bernama iri hati akan ikut berdatangan. Kasim terdiam, tertusuk tanpa luka. Sejak hari itu, Kasim mulai menyimpan emasnya di tempat bersih dan berhenti menyombongkan syair-syairnya. Tapi tetap saja, beberapa semut masih datang. Kenapa masih ada semut? Tanya Kasim. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, karena gula bukan hanya soal manisan. Kadang kesombongan itu juga manis bagi semut-semut pengganggu. Suatu hari, wazir kerajaan yang bernama Abdul Khalik mengadakan pesta kecil di taman istana. Ia ingin menunjukkan kekayaannya dengan madu terbaik dari Persia, disajikan dengan roti hangat, kurma, dan buah zaitun. Ia mengundang para pejabat, penyair, pedagang, dan tentu saja Abu Nawas. Tapi bukan Abu Nawas kalau tidak curiga. Ia melihat para tamu diberi jamuan manis-manis, lalu ditanya-tanya soal bisnis mereka. Beberapa yang jujur dimarahi. Beberapa yang pandai bersilat lidah dipuji dan diberi hadiah. Ah, bisik Abu Nawas pada seorang penjaga. Ternyata ini bukan pesta, ini perangkap semut. Malam harinya, Abu Nawas kembali ke taman istana saat semua orang sudah pulang. Ia menyelinap membawa seteko air gula dan segenggam sisa madu dari pesta tadi, lalu diam-diam meneteskan air gula di pintu ruang pertemuan wazir. Esok paginya, wazir terkejut. Apa ini? Ruanganku penuh semut. Mereka masuk lewat jendela dan pintu. Abu Nawas segera dipanggil. Dengan wajah polos ia berkata, "Wahai wazir, bukankah Tuan mengadakan pesta madu? Maka datanglah para semut. Karena ada gula, ada semut," potong wazir dengan kesal. Abu Nawas tersenyum. Tidak hanya itu, Tuan bukan sekadar menghidangkan madu, tapi juga memancing dengan manis kata-kata. Para tamu yang haus kekayaan datang seperti semut, tapi mereka tak sadar kalau mereka sebenarnya sedang diperiksa. Para pejabat yang hadir terdiam. Wazir menatap Abu Nawas lalu tertawa keras. Benar juga, madu tak hanya mengundang semut, tapi juga mengungkap siapa yang rakus dan siapa yang jujur. Tapi tetap saja, siapa yang menaruh air gula di pintu ruanganku? Tanya wazir curiga. Abu Nawas berkata tenang, "Aku menduga. Itu dilakukan oleh seseorang yang ingin mengingatkan Tuan bahwa gula bukan untuk memerangkap semut, tapi untuk diuji siapa yang datang karena rasa manis, dan siapa yang datang karena niat baik." "Dan siapa yang kau maksud?" tanya wazir. Abu Nawas menjawab sambil pura-pura serius, "Mungkin kambingku si manis." Dan semua orang pun tertawa. Setelah kejadian di istana, Abu Nawas makin sering disindir sebagai ahli semut dan gula. Tapi bukannya tersinggung,
ia justru menjadikan julukan itu sebagai bahan lawakan. Sampai suatu hari, seorang anak laki-laki datang ke rumah Abu Nawas sambil menangis. "Wahai Abu Nawas, aku difitnah oleh temanku," katanya. Dia bilang, "Aku mencuri gulanya. Padahal itu semut-semut yang mengerubungi." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, kita perlu mengadili para semut itu." "Hah?" Si bocah bingung. "Ayo kumpulkan teman-temanmu dan kita buat pengadilan semut." Di bawah pohon rindang, Abu Nawas membentangkan kain putih, meletakkan sisa gula pasir di tengah, dan mengelilinginya dengan batu-batu kecil seperti meja hakim. Lalu ia berkata keras-keras, "Demi keadilan, hari ini kita akan mengadili para semut atas tuduhan pencurian gula milik anak kecil." Anak-anak mulai tertawa, tapi mereka tetap serius mengikuti drama itu. Abu Nawas berpura-pura menjadi jaksa, pembela, sekaligus hakim. "Wahai para semut," katanya tegas, "jika kalian merasa tidak bersalah, maka berhentilah merayap ke arah gula. Tapi jika kalian terus mendekat, berarti kalian mengaku." Dan benar saja, semut-semut terus mendekat ke gula. "Lihat," kata Abu Nawas, "mereka mengaku." Semua anak bersorak, semut bersalah. Tapi tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Tunggu, ini tak adil. Gula itu diletakkan di tempat terbuka. Para semut hanya mengikuti naluri. Maka yang lebih bersalah adalah orang yang menyimpan gula sembarangan." Anak-anak saling pandang. Si anak yang menuduh temannya jadi malu. Abu Nawas melanjutkan, "Wahai anak-anak, ingatlah, semut tak pernah mencuri. Mereka hanya mendatangi yang dibiarkan terbuka. Begitu juga manusia. Jika kita memamerkan sesuatu secara berlebihan, maka jangan heran jika datang yang berniat mengambilnya." Semua anak terdiam. Abu Nawas tersenyum, lalu menaburkan remah roti manis ke tanah. "Sudahlah, kita berdamai saja. Semut pun suka perdamaian, asal diberi sedikit manis." Semua anak tertawa dan akhirnya bermain bersama kembali. Tak ada lagi tuduhan, hanya tawa dan semut yang merubungi remah roti. Beberapa minggu setelah sidang semut, kota Baghdad tiba-tiba geger. Para pedagang manisan mengeluh, "Aneh, semut-semut tidak mau datang ke toko kami." Padahal dulu hanya tertinggal setitik sirup, langsung datang satu pasukan. Sekarang gula berserakan pun tak ada satu pun semut. Abu Nawas yang sedang lewat di pasar ikut penasaran. Ia melihat sebatang manisan bergelimang semut di toko lama, tapi toko sebelah yang jauh lebih mencolok, bersih dari semut. Gumam Abu Nawas. "Ini tidak biasa. Jangan-jangan semut pun bisa mencium tipu daya." Malam harinya Abu Nawas menyamar sebagai pemuda biasa dan berpura-pura membeli manisan dari pedagang kaya yang sepi semut. Ia mencicipi sedikit dan langsung memuntahkannya. "Ini gula palsu, campuran kapur dan zat pemutih dari timur." Pedagang itu panik. "Jangan bilang siapa-siapa." Abu Nawas justru tersenyum lebar. "Tenang, saya justru bangga. Karena ternyata semut lebih jujur daripada sebagian manusia. Mereka tahu mana yang benar-benar gula dan mana yang hanya tampaknya manis." Keesokan paginya, Abu Nawas memasang pengumuman di pasar. Semut telah mogok datang ke toko yang menjual kemanisan palsu. Maka jika kalian menjual madu campuran kapur, hati-hatilah, karena pelangganmu bisa lebih cerdas dari semut. Orang-orang pun berduyun-duyun kembali ke pedagang manisan asli yang jujur.
Toko palsu-palsu itu tutup satu persatu. Namun tak disangka, salah satu pedagang licik yang merasa dirugikan menjebak Abu Nawas dengan mengundangnya makan malam. Di meja terhidang makanan mewah, roti manis, dan teh harum. "Silakan Abu Nawas, semua ini dari gula terbaik India," katanya. Tapi begitu Abu Nawas menggigit, ia terdiam, bukan karena rasanya, tapi karena tiba-tiba seekor semut muncul di meja, lalu 2, lalu 5, lalu 100. "Aduh," teriak sang pedagang, "kenapa sekarang malah semut berdatangan?" Abu Nawas tertawa sambil menepuk meja. "Karena aku membawa butiran gula asli di bajuku untuk menguji kejujuran tempat ini, dan lihatlah, semut-semut itu memilih datang kepadaku, bukan ke makananmu." Semua yang hadir ternganga. Abu Nawas menatap sang pedagang. "Jangan remehkan semut, wahai manusia. Mereka kecil, tapi tahu mana yang tulus. Karena dalam hidup ini, semut selalu lebih pandai mencium kejujuran daripada mata yang tertipu kemasan palsu." Kisah semut dan gula yang semakin terkenal membuat Raja Baghdad penasaran. Maka suatu hari ia mengadakan lomba besar di taman istana. Lomba menarik semut terbanyak. Siapapun boleh ikut. Hadiah utamanya 1 peti perak dan sekarung gula asli dari India. Para pedagang, pelayan istana, bahkan penyair ikut daftar, termasuk tentu saja Abu Nawas. "Kurasa semut-semut sudah muak melihatku," gurau Abu Nawas saat mendaftar. Tapi di balik candanya, ia tahu lomba ini ada jebakan. Lomba dimulai. Setiap peserta diberi 1 meja di taman dan 1 jam waktu untuk menarik semut sebanyak-banyaknya. Ada yang menabur gula pasir, ada yang menyiram madu di kain, ada pula yang membawa remah-remah kue manis, tapi semut hanya muncul sedikit. Bahkan beberapa meja tak didatangi sama sekali. Sementara itu, Abu Nawas hanya duduk diam di kursinya, tanpa membuka bekal gula atau madu sama sekali. Raja pun heran. "Abu Nawas, apa kau menyerah sebelum bertanding?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Hamba sedang menunggu tamu istimewa yang tidak datang karena gula, tapi karena rasa percaya." 1 jam hampir berlalu. Tiba-tiba segerombolan semut hitam besar muncul dari balik semak, berjalan berbaris lurus, dan semuanya menuju ke kaki Abu Nawas. Semua orang teriak kaget. "Lihat, Abu Nawas menarik semut paling banyak." Raja mendekat dan bertanya, "Apa yang kau gunakan, wahai Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas mengeluarkan sepotong kecil roti basi yang dilumuri minyak zaitun dan ditaburi serpihan gula asli. "Ini roti sisa dari pekan lalu. Hamba tanam sedikit di dekat sarang semut 2 hari lalu. Dan hari ini, hamba cukup duduk diam, karena mereka akan datang sendiri seperti biasa." Karena semut itu tidak dikejar. Ia datang sendiri kalau tahu ada yang tulus. Raja kagum. "Kau menang, bukan karena memancing semut, tapi karena sudah membuat mereka percaya sejak awal." Abu Nawas menerima hadiah perak dan gula dengan senyum, lalu membaginya kepada anak-anak dan orang miskin di sekitar taman. Sebelum pulang, ia berkata pada raja, "Gula hanya umpan, tapi kepercayaan itu akar, dan semut adalah makhluk kecil yang setia pada keduanya." Kemenangan Abu Nawas dalam lomba semut membuat namanya makin harum. Tapi di balik semua pujian itu, ada 1 orang yang sangat iri, wazir istana. "Selalu saja Abu Nawas yang dipuja," gumamnya. "Kali ini akan kubuat ia jatuh, bukan karena semut, tapi karena
Gula beracun. Wazir menyusun rencana. Ia memerintahkan prajurit rahasia untuk menaruh sekarung gula tiruan beracun di depan rumah Abu Nawas, lengkap dengan surat hadiah seolah dari raja. Ini penghargaan tambahan dari Baginda, begitu bunyi suratnya. Abu Nawas membaca surat itu, mengendus gulanya, dan langsung curiga. Hadiah dari raja, tapi tanpa penjaga? Semut pun tak tertarik. Ia pun mengambil segenggam gula itu dan meletakkannya di tanah. Ia menunggu. 1 jam, 2 jam. Tidak ada semut yang datang. Benar dugaanku, gumamnya. Ini bukan gula, ini jebakan. Lalu ia menulis surat balasan. Terima kasih atas hadiahnya wahai Baginda. Namun semut-semut menolak menikmatinya. Mereka lebih tahu mana yang asli dan mana yang racun. Salam, Abu Nawas. Surat itu dikirim kembali ke istana bersama seekor semut hidup dalam kotak kecil. Bagian lucu dan balikan keadaan raja yang membaca surat itu tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun memanggil seluruh pejabat, termasuk sang wazir. Aku beri kalian teka-teki, kata raja. Ada hadiah manis, tapi hanya semut yang tahu itu racun. Siapa yang memberinya? Wazir mulai pucat. Raja melanjutkan. Dan hanya Abu Nawas yang percaya pada semut, bukan kemasan. Wazir tak bisa berkutik. Akhirnya, raja menyuruh wazir membawa sekarung gula asli dan membagikannya ke rakyat sebagai tanda permintaan maaf. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya, duduk santai di bawah pohon sambil menikmati teh hangat dan roti manis. Tiba-tiba, seekor semut kecil merayap ke tangannya. Abu Nawas tersenyum. Engkau memang kecil, tapi banyak manusia kalah bijak darimu. Ia menaruh sisa remahan roti untuk si semut dan berkata, karena di dunia ini ada gula, ada semut. Tapi tidak semua yang manis itu benar. Semut mengajarkan kita bahwa kejujuran lebih tajam dari aroma madu palsu. Cerita selanjutnya. Abu Nawas dan sepiring kurma yang berbicara. Hari itu menjelang waktu berbuka. Di masjid tua dekat pasar Baghdad, para jamaah mulai berdatangan. Di pojok masjid, Abu Nawas duduk bersila sambil tersenyum-senyum. Ia baru saja ditunjuk sebagai panitia berbuka hari itu, tugas yang ia terima dengan senang hati, karena katanya, ini satu-satunya tugas di dunia yang pahala dan kenyangnya datang bersamaan. Saat ia mengecek dapur masjid, ia melihat sepiring kurma yang tertata rapi di atas nampan besar. Anehnya, tak ada satupun orang yang mengaku meletakkannya di sana. Wah, siapa pula yang beramal sembunyi-sembunyi seperti ini? Gumam Abu Nawas mengagumi dermawan misterius itu. Namun saat ia hendak menutup tudung makanan, terdengar suara kecil. Jangan tutup aku terlalu rapat, nanti aku sesak. Abu Nawas terpaku. Ia menoleh kiri dan kanan. Tak ada siapa-siapa. Siapa yang bicara? Tanyanya. Aku, sepiring kurma ini, jawab suara tadi. Abu Nawas langsung duduk dengan kaki terlipat rapi dan berkata pelan, apakah ini efek puasa atau aku benar-benar berbicara dengan makanan? Kurma itu tak menjawab lagi. Abu Nawas pun memutuskan untuk menyimpan kejadian itu dulu, tapi benaknya tak bisa tenang. Kalau benar sepiring kurma ini bisa bicara, berarti ini bukan kurma biasa. Ini kurma spesial, pikirnya. Malam harinya, Abu Nawas kembali ke masjid dan memastikan piring kurma itu masih ada. Ia membawa piring itu ke rumahnya dengan alasan akan mengamankannya dari semut. Di rumah, ia duduk menghadap piring itu dan bertanya pelan, kurma, kalau engkau benar bisa bicara, katakan sesuatu. Tak ada jawaban. Ia mencoba lagi.
kurma. Adakah yang ingin kau sampaikan pada manusia yang lapar ini? Tiba-tiba terdengar suara berat namun lembut. Aku bukan kurma biasa. Aku berasal dari pohon yang ditanam oleh orang paling jujur di Basrah. Siapapun yang makan kurma dari piring ini akan berkata jujur dalam 3 hari ke depan meski ingin berdusta. Abu Nawas terbelalak. Jadi ini piring kebenaran? Benar. Tapi jika engkau memakanku tanpa niat jujur, maka engkau akan bicara tanpa henti selama sehari penuh meski tidur. Abu Nawas mulai tertawa geli. Wah, cocok ini buat orang yang suka memutar lidah, katanya. Esoknya ia bawa piring itu ke tengah pasar. Ia meletakkannya di meja dan memberi papan bertuliskan, kurma gratis. Siapapun yang makan akan jujur selama 3 hari. Siapa mau coba? Orang-orang pun penasaran. Beberapa mencoba dan tak lama kemudian terdengar pengakuan-pengakuan lucu. Aku curi sandal imam minggu lalu. Aku bohong bilang istriku pandai masak, padahal hangus semua. Aku pura-pura sakit biar tak ikut kerja bakti. Pasar pun heboh, orang tertawa, sebagian panik, ada juga yang lari ketakutan. Tersebarlah kabar kurma yang bisa membuat jujur, hingga sampailah ke telinga sang raja. Panggil Abu Nawas, aku ingin tahu apa maksudnya membuat kegemparan dengan sepiring kurma, titah sang raja. Abu Nawas pun datang membawa piring kurmanya. Ia menjelaskan semuanya. Sang raja tak percaya dan memerintahkan semua menterinya makan 1 kurma dari piring itu. Beberapa menit kemudian, menteri pertama berkata, Paduka, saya yang menyembunyikan surat-surat penting minggu lalu. Saya takut dibuang dari jabatan. Menteri kedua berkata, Ampun, Raja, hamba jual barang istana ke pasar gelap demi menambah mahar untuk istri muda. Sang raja kaget bukan main. Akhirnya ia berkata, baiklah, biar aku juga makan 1. Begitu sang raja memakan kurma, ia berkata, Aku sebenarnya ingin jadi penyair, bukan raja. Aku bosan pakai mahkota. Semua membisu. Abu Nawas bertepuk tangan. Tepuk tangan untuk kejujuran, wahai baginda. Rupanya kurma ini bukan hanya lezat, tapi juga membawa damai dalam hati. Sang raja, walau malu, tertawa. Baiklah, Abu Nawas, bawalah kurma ini keliling Baghdad. Biarkan rakyat kita mengenal rasa kejujuran. Abu Nawas pun menjawab, tapi izinkan saya simpan 1 kurma untuk nanti. Kalau saya mulai ingin bohong pada diri saya sendiri. Semua pun tertawa. Cerita selanjutnya. Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma di dekat pasar. Ia menggenggam sepotong roti kering yang tampaknya sudah berumur 2 hari. Orang-orang yang lalu lalang memandang heran. Abu Nawas, kau sungguh pelit, seru seorang pedagang. Makanlah roti yang baru, bukan yang keras seperti batu itu. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, roti ini masih bisa mengenyangkan, sayang jika dibuang. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda bernama Qasim. Ia dikenal sebagai anak saudagar kaya yang boros luar biasa. Ia melihat Abu Nawas memakan roti keras itu sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, katanya, kalau aku jadi kau, aku akan makan ayam panggang dan susu segar setiap pagi. Apa gunanya hidup kalau tak dinikmati? Abu Nawas menatap Qasim dengan wajah serius yang jarang ia tunjukkan. Justru karena kau selalu menikmati hidup, kantongmu cepat menipis. Kau tahu pepatah,
Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Kasim tertawa lebih keras. Itu hanya kata-kata orang tua yang takut miskin. Aku buktikan padamu, Abu Nawas. Aku bisa tetap kaya meski boros. Abu Nawas mengelus jenggotnya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita bertaruh." "Bertaruh?" tanya Kasim tertarik. "Ya," kata Abu Nawas. "Dalam waktu 1 bulan kita lihat siapa yang bisa hidup dengan bijak. Kau dengan keborosanmu, dan aku dengan kehematanku. Yang kalah harus menjadi pembantu yang menang selama 1 hari penuh." Orang-orang di pasar bersorak-sorai, menyukai tantangan itu. Kasim menyetujui tanpa ragu, merasa pasti akan menang. Namun ia lupa satu hal, lawannya adalah Abu Nawas. Hari pertama taruhan dimulai. Kasim keluar dari rumahnya dengan gagah. Ia mengenakan jubah sutra, sepatu kulit unta impor, dan membawa kantong koin emas yang tergantung di pinggang. Di pasar, ia membeli 3 ekor ayam panggang, 1 untuk sarapan, 1 untuk makan siang, 1 lagi, katanya, jaga-jaga kalau lapar mendadak. Sementara itu, Abu Nawas justru menjinjing kantong kecil berisi gandum, bawang, dan segenggam kurma. Ia menghampiri janda tua di ujung pasar dan berkata, "Aku punya bahan ini, kau punya tungku dan waktu. Bagaimana kalau kita masak bersama dan berbagi?" Sang janda tersenyum. "Dengan senang hati, Abu Nawas. Kau memang tak pernah pelit berbagi, walau dengan sedikit." Di sisi lain pasar, Kasim memamerkan sandal barunya yang bersuara kletak-kletuk setiap kali ia melangkah. Ia membeli sandal itu dari pengrajin mahal karena katanya, kalau melangkah harus mewah supaya rezeki pun mewah. Saat malam tiba, Kasim mengeluh. "Kemarin aku punya 30 keping emas, kini tinggal 25, padahal baru sehari." Sementara Abu Nawas justru tidur nyenyak di atas tikar pinjaman, perut kenyang, dan tanpa kekhawatiran. Keesokan harinya Kasim bangun dan berkata, "Hari ini aku akan boros dengan cara yang lebih cerdas." Maka ia membeli parfum dari Persia, lalu menyewa 2 pemuda untuk mengipasi dirinya saat duduk di kedai kopi. Melihat itu, Abu Nawas hanya berkata pelan, "Kalau kau ingin kaya karena gaya, gaya itulah yang akan melahap hartamu lebih cepat dari waktu." Hari ketiga, Abu Nawas menyusuri gang-gang kecil Baghdad dan berhenti di depan seorang tukang tembikar tua. "Paman, apakah kau punya pot kecil yang tak laku atau sudah retak?" tanya Abu Nawas. Tukang tembikar mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah tembikar kecil dengan retakan di bagian mulutnya. "Ini tidak laku, tapi masih bisa menampung air," katanya. "Aku tak butuh air," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. "Aku butuh tempat menabung." "Menabung dengan pot retak?" si tukang tembikar terkejut. "Ya, karena yang penting bukan wadahnya, tapi niatnya," jawab Abu Nawas sambil mengikatkan selembar kain bekas di atas mulut pot agar bisa digunakan sebagai celengan. Ia pun menuliskan dengan arang di tembikar itu, "Jangan dibuka sebelum kau butuh benar-benar." Sementara itu Kasim di hari yang sama membeli 2 baju baru, menyewa pemuda untuk menyisir jenggotnya, dan memesan makanan dari 4 warung sekaligus. Ia bahkan membeli kendi emas kecil untuk air wudhu. Katanya, wudhu dengan emas agar doa lebih mantap. Orang-orang mulai geleng-geleng kepala melihatnya. Sore harinya, Abu Nawas duduk di dekat sungai bersama 2 anak kecil. Ia mengajari mereka menyimpan 1 keping koin ke dalam tembikar setiap kali mereka mendapatkan upah mengangkut air. Sedikit-sedikit
Kalau konsisten, bisa cukup untuk beli buku, roti, bahkan alat tulis, katanya. Anak-anak itu terkagum-kagum. Di sisi lain, Qasim menghitung emasnya yang tinggal setengah dari jumlah awal. Tapi ia tetap yakin dan berkata, "Besok aku pesta, Abu Nawas akan melihat kemewahan sesungguhnya." Abu Nawas yang mendengar kabar rencana pesta itu hanya tersenyum dan berkata pelan, "Harta itu seperti air sungai. Bila tak dikendalikan, ia akan habis, bahkan sebelum sampai ke ladang." Hari keempat, pasar Baghdad geger. Qasim mengumumkan bahwa ia akan mengadakan pesta besar-besaran di halaman rumahnya. Ia menyewa penabuh rebana, pemain seruling, tukang panggang domba, hingga juru masak dari 3 kota berbeda. Semua warga diundang, teriaknya bangga. "Aku ingin kalian melihat bagaimana orang kaya menikmati hidup." Warga pun berdatangan, sebagian karena lapar, sebagian karena penasaran, dan sebagian lagi hanya ingin melihat Qasim membuktikan keborosannya. Sementara itu, Abu Nawas hanya duduk santai di bawah pohon kurma di dekat pintu masuk rumah Qasim. Ia membawa sepotong roti gandum kering dan air dari sumur umum. "Tak ikut masuk, Abu Nawas?" tanya seorang lelaki tua. "Belum tentu lapar, belum tentu selamat," jawabnya pendek. "Pesta bisa jadi ujian yang tak terduga." Dan benar saja. Saat malam tiba dan pesta mencapai puncaknya, datanglah seorang tamu tak dikenal. Berjubah gelap, berjanggut panjang, dan membawa seikat catatan di tangannya. "Aku utusan dari pejabat pajak istana," serunya lantang. Semua tamu terdiam. Qasim mematung. "Dengar-dengar, kau menyewa 3 juru masak, 20 kambing, dan mengundang 1 kota untuk makan gratis. Jadi, berapa sebenarnya kekayaanmu, wahai Qasim?" Qasim mulai gemetar. Itu, ini cuma pesta kecil." Utusan itu membuka gulungan dan berkata, "Raja sedang mengamati orang-orang yang memamerkan kekayaan berlebih di masa rakyat sulit. Jika hartamu tak cukup untuk membayar pajak atas semua ini, maka akan dianggap berhutang kepada negara." Warga mulai berbisik. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia berdiri mendekati Qasim dan berkata lembut, "Aku sudah bilang, pesta bisa jadi ujian. Kadang bukan makanan yang membuat kenyang, tapi kejutan yang membuat sadar." Setelah pesta besar yang berakhir dengan datangnya utusan pajak, Qasim duduk termenung di beranda rumahnya. Ia menghitung koin yang tersisa, 13 keping emas dari semula 100. Wajahnya tak seterang hari-hari sebelumnya. Keesokan harinya, ia melihat Abu Nawas sedang mengaduk bubur di dapur rumah janda tua. Beberapa anak kecil ikut membantu sambil tertawa riang. Qasim mendekat dengan malu-malu. "Abu Nawas," katanya pelan, "aku rasa aku mungkin kalah taruhan." Abu Nawas menoleh dan menjawab, "Kau belum kalah. Yang kalah itu yang tak belajar setelah jatuh." Qasim menghela napas panjang. "Waktu aku kaya, aku kira kekayaan itu untuk dipamerkan. Tapi ternyata, kekayaan sejati adalah yang tidak membuatmu takut kehilangan." Abu Nawas tersenyum, lalu mengangkat tembikar kecil tempat celengannya. "Aku hanya menabung dari sisa lauk, koin kecil dari jasa menulis surat, dan hadiah roti dari tetangga. Sedikit, tapi cukup." Tiba-tiba, datanglah utusan pajak yang kemarin. Tapi kali ini ia menghampiri Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," katanya, "Raja mendengar bagaimana engkau hidup hemat, tapi tetap bahagia. Ia ingin menjadikanmu penasihat untuk urusan rakyat miskin." Qasim terperangah.
malah dapat jabatan. Abu Nawas tertawa kecil. Bukan karena aku miskin, Qasim, tapi karena aku tidak memboroskan yang sedikit dan tidak sombong atas yang cukup. Qasim mengangguk dalam-dalam. Ia lalu membuka kantong kecil berisi sisa emasnya dan menyerahkannya pada Abu Nawas. Ajarkan aku cara menabung seperti orang waras, bukan seperti orang yang ingin terlihat kaya. Abu Nawas menerima koin itu sambil berkata, langkah pertama, beli mangkuk tanah liat retak. Sisanya kita bicarakan sambil minum teh. Cerita selanjutnya. Tak ada gading yang tak retak. Suatu hari Raja Baghdad menerima kiriman istimewa dari seorang penguasa India. Sepasang gading gajah raksasa yang dibalut emas tipis dan disimpan dalam peti kayu jati. Di atasnya terukir tulisan, persembahan untuk raja yang agung. Raja begitu bangga dengan hadiah itu. Ia perintahkan agar gading tersebut dipajang di balai utama istana, dijaga oleh 2 prajurit siang dan malam. Semua orang yang datang wajib memuji keindahannya. Namun suatu pagi, terdengar teriakan dari penjaga istana. Celaka, salah satu gading retak. Raja sontak murka. Ia mengamuk, melempar guci, dan nyaris mencabut jabatan seluruh penjaga balai utama. Siapa pelakunya? Bentak raja. Gading yang sempurna itu telah rusak. Harga diri kerajaanku tercoreng. Seisi istana gemetar. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Tidak ada yang melihat siapapun masuk malam itu. Bahkan para penjaga bersumpah demi nyawa mereka bahwa tidak ada yang menyentuh gading tersebut. Akhirnya raja memerintahkan, panggil Abu Nawas. Kalau ia tak bisa menjelaskan, kepalanya kupajang di samping gading itu. Abu Nawas pun datang. Ia mengamati gading retak itu sambil menyisir jenggotnya yang keriting. Tuanku, katanya kalem, ini bukan kerusakan, ini teguran. Teguran? Dari siapa? Bentak raja. Dari Allah, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tuanku terlalu larut dalam memuja kesempurnaan. Lupa bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini. Bahkan gading gajah pun, yang dari makhluk paling perkasa, pasti bisa retak. Raja masih marah, tapi mulai penasaran. Lalu apa maksudmu? Apa aku tak boleh menghargai keindahan? Boleh tuanku, jawab Abu Nawas. Tapi ketika tuanku mewajibkan semua orang memuji tanpa celah, tuanku menciptakan tirani kesempurnaan. Padahal gading retak pun tetap indah. Bahkan dengan retaknya itu, ia mengajarkan kita rendah hati. Rendah hati? Ulang sang raja sambil duduk. Abu Nawas lalu mengangkat sebuah kendi kecil dan berkata, Tuanku, ini kendi yang biasa kupakai. Retak sedikit di pinggirnya, tapi ia tetap menyimpan air, dan airnya masih bisa menghilangkan dahaga. Raja tercenung. Kesempurnaan hanyalah bayangan tuanku, lanjut Abu Nawas. Dan tak ada gading yang tak retak. Tapi bukan berarti retakan itu mencela. Kadang justru ia yang membuat kita lebih manusia. Seketika suasana balai utama menjadi hening. Sang raja perlahan berdiri, menatap gading yang retak dan tersenyum kecil. Baiklah, Abu Nawas, kau benar. Tapi tetap saja, siapa yang meretakkannya? Abu Nawas menjawab sambil nyengir. Mungkin itu ulah seekor tikus yang tak suka gading terlalu sombong. Setelah mendengar dugaan Abu Nawas tentang seekor tikus yang tidak suka gading terlalu sombong, raja bukannya tertawa, malah mengambilnya terlalu serius. Dengan wajah tegang dan tangan menunjuk ke langit, raja berteriak, prajurit, umumkan ke seluruh kota.
tangkap tikus yang telah menghina kerajaan. Siapapun yang bisa membawa tikus itu hidup-hidup akan diberi 10 keping emas. Seisi istana terdiam, tapi karena semua takut dimarahi raja, mereka langsung bergerak. Para penjaga, pelayan dapur, tukang kebun, hingga juru masak, semua berburu tikus. Di pasar, para penduduk bingung. Tikus apa yang bisa meretakkan gading gajah? Jangan-jangan ini tikus jelmaan jin? Bisa jadi tikus itu pembawa kutukan? Dalam sehari, lebih dari 300 tikus ditangkap dan dibawa ke istana dalam keranjang, karung, bahkan dalam kendi tanah. Tikus-tikus itu dijajarkan di balai utama, membuat istana seperti pasar hewan dadakan. Abu Nawas yang menyaksikan itu hampir pingsan menahan tawa. Raja mondar-mandir menatap semua tikus. Mana yang kelihatan cerdas, mana yang tampak menyimpan dendam pada kerajaan? Akhirnya, ia menunjuk seekor tikus kurus dengan bekas luka di ekornya. Yang ini tampak mencurigakan. Abu Nawas tak tahan lagi. Ia maju sambil menutup mulutnya. Tuanku, dengan segala hormat, tikus ini bahkan tidak bisa membedakan gading dengan kelapa. Mana mungkin ia bisa mengatur retakan pada gading emas? Raja mulai sadar. Ia menatap tikus kurus itu lama, lalu berkata pelan, "Lalu, kalau bukan tikus, siapa?" Abu Nawas pun menghela napas. "Tuanku, mungkin bukan siapa-siapa. Mungkin, memang begitulah takdir benda duniawi. Semewah apapun, seindah apapun, pasti akan ada retaknya. Bukankah waktu sendiri adalah musuh dari semua yang kita anggap sempurna?" Raja memandang tikus itu lagi. Tikus itu menguap lalu buang angin kecil. Dan semua orang di ruangan itu tertawa. Bahkan raja pun tertawa terbahak-bahak. Ia menepuk bahu Abu Nawas. "Kau memang tak pernah kehabisan akal. Baiklah, bebaskan semua tikus. Dan gading itu, biarkan tetap di sana. Dengan retaknya. Sebagai pengingat bahwa bahkan raja pun tidak bisa melawan waktu." Setelah kejadian lucu tentang tikus penghina kerajaan, suasana istana jadi jauh lebih tenang. Tapi tidak bagi rakyat. Di luar sana, warga Baghdad mulai heboh membicarakan gading raja yang retak. Ada yang berbisik, "Kalau benda sekuat gading bisa retak, apalagi hatiku ini?" Ada pula yang khawatir, jangan-jangan ini pertanda buruk dari langit. Raja kembali gelisah. Ia memanggil Abu Nawas lagi ke istana. "Kau lihat sendiri, Abu Nawas. Gading retak ini malah bikin rakyat resah. Aku ingin menghapus semua rasa takut mereka. Tapi bagaimana caranya?" Abu Nawas tersenyum penuh rencana. "Tuanku, izinkan hamba meminjam gading itu selama 3 hari. Hamba ingin menunjukkan pada rakyat bahwa retakan tidak selalu buruk. Bahkan bisa menjadi tanda kebijaksanaan." "Baiklah," jawab sang raja, walau masih ragu. "Tapi jangan bawa ke tukang patri ya, Abu Nawas." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa gading retak itu ke tengah pasar Baghdad. Ia letakkan di atas meja besar, lalu mengundang pengukir kaligrafi terbaik, penyair terpandai, dan tukang ukir termasyhur. Dengan arahan dari Abu Nawas, retakan gading itu tak ditambal tapi dihiasi. Di sekitar retakan, sang kaligrafer menulis ayat bijak. "Kullu syai'in halikun illa wajhahu." Segala sesuatu pasti rusak kecuali wajahnya. Sang penyair pun menambahkan bait. "Bila retak menjadikanmu rendah hati, maka kau lebih utuh dari yang utuh itu sendiri." Lalu tukang ukir mengukir retakan itu seperti kilat petir yang menyinari malam. Retakan itu justru menjadi pusat keindahan baru. Warga yang melihatnya tercengang.
Subhanallah, ini lebih indah dari sebelumnya. Bahkan retakannya terasa punya makna. Hari ketiga, Abu Nawas menghadap raja kembali, membawa gading yang telah bertransformasi. Raja nyaris tak mengenalinya. Ia berdiri, menyentuh gading itu perlahan, membaca kaligrafinya, mengulang bait puisi, dan menghela napas panjang. Ini luar biasa. Retakan itu sekarang menjadi mutiara makna. Abu Nawas menunduk. Betul tuanku. Kadang yang dianggap celah oleh mata kasar adalah keindahan sejati bila dilihat dengan mata hati. Sejak saat itu, raja tidak lagi mencari kesempurnaan, melainkan keseimbangan antara indah dan rusak, antara megah dan sederhana. Dan rakyat Baghdad pun mulai menjadikan kata-kata baru sebagai semboyan. Tak ada gading yang tak retak, dan justru disitulah keindahan dimulai. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan pilihan buah si malakama. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di halaman rumah, menyeruput kopi pahit tanpa gula, karena istrinya lupa beli. Tiba-tiba datang utusan kerajaan dengan wajah panik dan membawa gulungan surat rahasia. Ada apa pagi-pagi begini sampai ngos-ngosan seperti dikejar lintah darat? Tanya Abu Nawas. Ada surat penting dari kerajaan sebelah. Hanya Anda yang bisa membantu. Abu Nawas membuka surat itu perlahan. Isinya adalah permintaan dari Raja Negeri Al-Kabut, negeri yang terkenal penuh teka-teki dan asap. Raja Al-Kabut mengundang Raja Harun Al-Rasyid untuk pertemuan damai, tapi dengan satu syarat. Abu Nawas harus menjadi utusan, dan ia harus memilih salah satu dari dua perintah yang sangat sulit, seperti buah si malakama. Perintahnya adalah 1. Jika Abu Nawas membawa pesan perdamaian langsung ke Raja Al-Kabut, Raja Harun akan kehilangan muka karena terlihat lemah. 2. Jika Abu Nawas menolak menjadi utusan, maka Raja Al-Kabut akan menganggap kerajaan mereka sombong dan perang akan pecah. Abu Nawas menatap surat itu dalam-dalam, lalu berkata, ini benar-benar seperti buah si malakama. Kalau aku maju, wajah raja babak belur. Kalau aku mundur, negeri bisa terbakar. Tapi tentu saja Abu Nawas tak pernah menyerah pada teka-teki. Ia hanya tersenyum dan berkata, baiklah, aku punya rencana, tapi siapkan 2 unta, 1 penuh pasir, 1 lagi penuh madu. Untuk apa itu? Tanya utusan. Untuk membuat raja bingung seperti aku sekarang, jawab Abu Nawas sambil tertawa. Pagi harinya 2 unta sudah berdiri di depan istana. Unta pertama membawa kantong penuh pasir, unta kedua membawa kantong penuh madu. 2 penjaga berdiri bingung. Bahkan unta-unta itu sendiri tampak seperti mempertanyakan hidup. Raja Harun Al-Rasyid keluar dengan jubah megah, mengangkat alis saat melihat 2 hewan aneh itu. Abu Nawas, apa maksud semua ini? Apa kau pikir kita sedang main tebak-tebakan? Justru ini bukan permainan, tuanku, jawab Abu Nawas santai. Ini simbol dari 2 pilihan Raja Al-Kabut. Pasir melambangkan kehancuran dan madu melambangkan perdamaian. Tapi jika kita bawa madu, kita terlihat manis dan lemah. Kalau bawa pasir, kita keras tapi tak berfaedah. Raja mengelus janggutnya. Lalu mana yang akan kau bawa, Abu Nawas? Inilah bagian lucunya, tuanku. Aku akan bawa dua-duanya. Raja dan para penasihat hampir tersedak kurma. Gila, kau ingin mengirim 2 pesan bertolak belakang sekaligus? Bentak salah satu menteri. Abu Nawas hanya tersenyum. Tidak, aku akan membiarkan Raja Al-Kabut memilih sendiri makna dari yang kubawa. Jika dia memilih melihat madu,
maka dia siap berdamai. Jika dia fokus pada pasir, maka dia siap perang. Semua pilihan ada di tangannya. Aku hanya cermin. Raja Harun tercengang. Kau benar-benar seperti angin gurun yang membelokkan anak panah. Sangat membingungkan, tapi tepat sasaran. Maka berangkatlah Abu Nawas dengan 2 unta menuju negeri Al-Kabut. Sepanjang jalan, rakyat heran melihat 2 unta dengan beban bertolak belakang berjalan berdampingan. Ini pasti kerjaan Abu Nawas, kata seorang nenek. Kalau bukan, unta-unta itu pasti sudah bertengkar. Dan benar saja, Abu Nawas baru memulai strateginya. Setelah perjalanan panjang melewati lembah-lembah berkabut dan hutan yang penuh suara-suara misterius yang ternyata cuma burung yang sedang batuk, Abu Nawas akhirnya tiba di gerbang negeri Al-Kabut. Ia disambut oleh penjaga kerajaan yang tampak seperti baru bangun tidur meski matahari sudah tinggi. Begitulah negeri yang selalu berkabut. Orang-orangnya pun hidup dalam kebingungan. "Siapa engkau?" tanya penjaga, curiga. "Utusan dari Raja Harun al-Rasyid. Aku membawa pesan perdamaian atau bukan?" jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Penjaga bingung. "Atau bukan?" "Betul, semuanya tergantung bagaimana kau melihatnya." Penjaga menggaruk kepala lalu mempersilakan masuk. Di dalam istana, Raja Al-Kabut sedang duduk di atas singgasana yang tinggi, terlalu tinggi sampai kakinya tidak menyentuh tanah. "Kau utusan dari Raja Harun?" tanyanya tajam. "Benar, tuanku." "Apa kau membawa pesan perdamaian atau ancaman perang?" Abu Nawas menunjuk ke 2 unta di luar jendela. "Aku membawa madu dan pasir. Jika tuanku menyukai manisnya madu, artinya kita bisa berdamai. Jika tuanku lebih tertarik pada pasir, mungkin kita harus bersiap dengan perang." Raja Al-Kabut mendengus. "Aku tak suka pilihan yang dibuat orang lain untukku. Apa kau pikir aku mudah ditebak seperti teka-teki pasar? Justru tidak, tuanku. Itulah mengapa aku tak memberi jawaban, hanya cermin. Tuanku bisa memilih apa yang ingin dilihat." Raja Al-Kabut menatap tajam, lalu berdiri dan berjalan keluar. Ia melihat unta-unta itu. "Bagaimana kalau aku ambil keduanya?" tanyanya. Abu Nawas mengangguk. "Itu artinya tuanku memilih untuk berdamai sambil tetap siap perang. Dan itu keputusan seorang raja bijak." Raja Al-Kabut mendadak tertawa keras dan panjang. "Kau bukan utusan biasa. Kau seperti asap, tak bisa ditangkap, tapi mengubah segalanya." Abu Nawas membungkuk. "Dan tuanku seperti langit, tak bisa dijangkau, tapi bisa hujan kapan saja." Raja terkesima. "Baiklah, sampaikan pada Raja Harun, kita berdamai, tapi satu syarat." Abu Nawas mengangkat alis. "Apa itu, tuanku?" Raja Al-Kabut menunjuk ke salah satu unta. "Unta pembawa madu itu, aku mau jadikan penasehat baruku. Dia lebih jujur daripada seluruh menteri yang kumiliki." Kabar bahwa seekor unta dijadikan menteri kerajaan menyebar secepat burung hantu ngebut. Seluruh istana negeri Al-Kabut gempar. Para menteri langsung rapat darurat sambil panik mencatat, bagaimana cara bersaing dengan unta. Sementara itu, unta pembawa madu itu tetap tenang. Ia duduk dengan elegan sebisanya di kursi menteri yang dilapisi permadani, mengunyah daun mint yang diberikan oleh pelayan istana. Sementara unta pembawa pasir masih diikat di luar istana dan tampak jengkel, mungkin karena merasa kalah dalam seleksi menteri. Raja Al-Kabut dengan serius mulai menggelar sidang istana. "Baik, mari kita mulai rapat. Menteri Unta, bagaimana pendapatmu soal pajak gandum yang naik?" Unta itu menoleh perlahan,
lalu diam. "Luar biasa," kata raja sambil mengangguk. Ia tidak langsung menjawab, itu tandanya ia tidak gegabah. Salah satu menteri lama berbisik, "Tuanku, dia tidak bisa bicara." "Tepat," raja menyela. Dan justru itu keunggulannya. Menteri lain terlalu banyak bicara dan bikin rakyat bingung. Tapi menteri ini penuh misteri. Rakyat suka yang misterius. Abu Nawas yang melihat itu hampir tak bisa menahan tawa. Tapi ia tahu ini bisa menjadi senjata diplomasi yang ampuh. Ia pun berbisik pada sang unta, "Kalau kau berhasil bikin raja percaya penuh, kau bisa pensiun di padang rumput pribadi." Dan benar saja, keesokan harinya Raja Al-Kabut mengumumkan, "Mulai sekarang, semua keputusan penting harus melewati persetujuan Menteri Unta." Rakyat bertepuk tangan, bukan karena setuju, tapi karena bingung mau ngapain lagi. Namun, di balik tawa dan keanehan itu, Abu Nawas diam-diam menjalankan rencana lanjutan. Membuat Raja Al-Kabut melihat bahwa ia sedang bermain dalam dunia si malakama yang ia ciptakan sendiri. Karena apa yang terjadi saat seorang raja lebih percaya unta ketimbang manusia? Setelah mendengar bahwa seekor unta bisa jadi menteri istana, rakyat negeri Al-Kabut mulai berhitung ulang soal hidup mereka. Seorang petani miskin berteriak di pasar, "Kalau unta bisa jadi menteri, kenapa aku yang sudah 20 tahun nanam bawang cuma dikasih pajak terus?" Seorang guru mengeluh, "Aku tiap hari mengajar berhitung, tapi unta yang tak bisa hitung kaki sendiri malah duduk di kursi empuk." Lalu mulailah gelombang baru. Rakyat antre untuk disulap jadi hewan. Seorang pria datang ke balai kota dengan tubuh dicat belang-belang. "Saya kucing sekarang, tolong angkat saya jadi kepala bagian keamanan. Saya jago mengendap." Seorang ibu tua datang membawa sapu lidi dan suara melenguh. "Saya kerbau, cocok jadi menteri pertanian." Bahkan seorang anak kecil berdiri sambil menirukan suara kambing. "Bek, aku mau jadi juru bicara istana. Bek." Raja Al-Kabut mulai pusing. "Apa yang terjadi dengan rakyatku?" gumamnya. Abu Nawas yang sejak awal hanya duduk manis sambil menyeruput teh angkat bicara. "Tuanku, ini adalah buah si malakama. Ketika logika dibalik, maka yang tak masuk akal bisa dianggap biasa, dan yang masuk akal jadi bahan tertawaan. Ketika unta bisa jadi menteri, manusia mulai mempertanyakan kemanusiaannya." Raja Al-Kabut tercekat. Abu Nawas melanjutkan, "Tuanku adalah raja, tapi hari ini tuanku dikelilingi oleh rakyat yang ingin jadi binatang. Itu bukan karena mereka gila, tapi karena mereka mulai melihat bahwa hanya hewan yang dipercaya." Raja terdiam lama. Ia melihat kembali ke unta menterinya yang kini sedang tidur sambil mendengkur pelan. Lalu, untuk pertama kalinya sejak unta itu menjabat, sang raja berdiri dan berkata, "Menteri unta, kau dipecat." Unta itu mengangkat kepala, mengunyah pelan, lalu berdiri dan keluar dengan anggun, seperti tahu masa jabatannya sudah selesai. Abu Nawas pun tersenyum puas, namun raja belum selesai. "Abu Nawas, kau benar, tapi aku tetap ingin balas budi pada unta itu. Besok kita adakan sayembara." "Sayembara apa? Dan apakah benar unta itu akan kembali dalam bentuk lain?" Keesokan harinya, pengumuman raja menggema di seluruh negeri Al-Kabut. Demi menghormati jasa Menteri Unta yang telah membuat kita semua berpikir ulang tentang hidup dan logika, akan diadakan sayembara unik. Siapa yang bisa membuat unta terbang akan mendapat separuh harta istana. Seluruh rakyat melongo. Unta terbang, tapi rakyat tetap mendaftar. Ada yang mencoba menempelkan sayap ayam ke punggung unta.
Ada yang menyuruh unta naik balon udara. Ada juga yang berdoa keras sambil meniup hidung unta agar bisa lepas landas. Semua gagal. Unta tetap unta. Kalau terbang, itu mimpi. Raja pun menatap Abu Nawas. Kau si pencipta keanehan ini, sekarang giliranmu. Buktikan bahwa kau juga bisa terbang bersama unta itu. Abu Nawas terkejut. Saya? Terbang dengan unta? Raja tersenyum licik. Jika tidak, maka kau akan dianggap menyebarkan kebodohan di istanaku dan dihukum membaca puisi cinta untuk unta itu setiap hari selama 1 tahun. Abu Nawas diam. Ia tidak mau dihukum, tapi mana mungkin membuat unta terbang. Ia duduk termenung, sementara unta yang dulu jadi menteri berdiri di sampingnya seperti mengejek diam-diam. Dan di sanalah Abu Nawas berada di tengah buah si malakama yang ia tanam sendiri. Jika ia menolak, ia dianggap pengecut dan dihukum. Jika ia menerima dan gagal, ia akan ditertawakan selamanya. Jika berhasil, dunia akan mengira ia penyihir. Malam itu, Abu Nawas duduk bersama unta dan berkata pelan, "Temanku, dulu kau membantuku mengajarkan logika pada raja. Sekarang, maukah kau membantuku mengakali kenyataan?" Dan malam itu, lahirlah rencana paling nekat dan jenaka dari Abu Nawas. Hari yang dinanti pun tiba. Rakyat berdesak-desakan di sekitar alun-alun istana. Di tengah lapangan berdiri panggung kayu yang dibangun khusus, lengkap dengan layar lebar dari kain, tabuhan genderang, dan tiang tinggi menjulang. Di atas panggung berdiri Abu Nawas dengan jubah putih bersih dan sorban kebesaran. Di sampingnya seekor unta yang tampak santai, seperti tidak tahu bahwa ia akan jadi bintang pertunjukan penerbangan pertama di dunia. Raja duduk di singgasananya, melirik penasaran. Abu Nawas, siapkah kau? Siap, tuanku. Tapi ada syarat. Apalagi? Semua rakyat dan menteri harus menutup mata dan hanya boleh melihat saat aku berkata, lihatlah ke langit. Karena proses ini sangat suci dan bisa membutakan jika dilihat sebelum waktunya. Raja mengangguk, penasaran tapi tertarik. Ia tak ingin terlihat ragu, dan perintah pun diumumkan. Tutup mata kalian semua. Unta akan terbang atas kehendak langit. Saat semua mata tertutup dan genderang ditabuh keras-keras, Abu Nawas cepat bekerja. Dengan bantuan beberapa pemuda desa yang sudah ia latih, layar besar di belakang panggung dinaikkan, menampilkan gambar unta melayang di langit biru, dilukis dengan sangat rapi di atas kain lebar. Lalu unta asli didorong pelan-pelan ke belakang layar, diganti dengan patung unta dari kayu ringan yang diangkat pakai tali, tampak seolah-olah melayang di udara. Dan pada saat tepat, Abu Nawas berteriak, "Lihatlah ke langit." Rakyat membuka mata, dan semua terdiam. Ada yang melongo, ada yang sujud syukur, ada yang pingsan, karena mengira mereka melihat mukjizat. Bahkan sang raja berdiri dan bertepuk tangan seperti anak kecil melihat pertunjukan sulap. Luar biasa, unta itu terbang. Abu Nawas tersenyum. Itu bukan sihir, tuanku. Itu kehendak Tuhan. Lewat akal dan kerja sama. Raja berseru, "Abu Nawas, kau layak mendapat seluruh harta istana." Tapi Abu Nawas menolak. "Cukuplah saya bawa pulang unta ini. Ia lebih berharga dari segalanya." Dan unta itu, sang bintang sejati, melenggang pulang bersama Abu Nawas, entah untuk hidup di padang rumput atau disiapkan untuk rencana kocak berikutnya. Rakyat belajar bahwa kadang yang mereka anggap tak masuk akal hanyalah akal yang dibalik. Raja belajar bahwa logika tidak selalu datang dengan mahkota.
Dan Abu Nawas, ia kembali tertawa, karena di negeri yang aneh, akal sehat adalah keajaiban paling besar. Cerita selanjutnya. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Suatu hari yang panas di Baghdad, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon kurma sambil memandangi kerumunan orang di pasar. Ia tidak sedang mencari masalah untuk kali ini, tapi sekadar mencari inspirasi hidup. Tiba-tiba, seorang pedagang datang sambil menggerutu. Baru jual 2 butir kurma sejak pagi. Mana bisa jadi kaya kalau begini? Abu Nawas mengangkat alis. 2 butir hari ini, 2 butir besok. Kalau setiap hari 2 butir, lama-lama kamu bisa beli pohon kurma sendiri, katanya sambil tersenyum sok bijak. Pedagang itu melotot. Apa kau bilang? 2 butir bisa jadi pohon kurma. Kau pikir aku bodoh? Tidak, jawab Abu Nawas tenang. Tapi kau jelas kurang sabar. Aku bisa buktikan kalau yang kecil-kecil itu lama-lama jadi bukit. Pedagang itu tertawa keras. Buktikan saja. Kalau kau bisa buat sesuatu dari hal kecil dan tak berguna, aku kasih kau 1 dirham tiap hari selama seminggu. Abu Nawas mengangguk dengan percaya diri. Ia berjalan ke tengah pasar, membungkuk, dan mengambil sebutir pasir dari tanah. Aku mulai dari ini, katanya, sebutir pasir. Orang-orang mulai berkumpul. Dia mulai gila, bisik seorang nenek. Tapi Abu Nawas tetap serius. Ia membawa butiran pasir itu pulang dan meletakkannya di dalam sebuah mangkuk. Lalu ia tempelkan secarik kertas kecil. Hari pertama, sebutir pasir. Keesokan harinya, Abu Nawas bangun pagi-pagi. Ia mengenakan jubah terbaiknya, meski tetap tambalan di mana-mana, dan membawa mangkuk berisi sebutir pasir itu kembali ke pasar. Orang-orang masih ingat aksi konyolnya kemarin. Mereka tertawa saat melihatnya datang dengan wajah serius. Wahai rakyat Baghdad, seru Abu Nawas, ini adalah hari kedua dari eksperimenku yang akan mengguncang logika kalian. Ia membuka tutup mangkuk, menunjukkan pasir itu, dan tanpa berkata sepatah kata, menambahkan sebutir pasir lagi. Hah? Cuma nambah 1? Pedagang yang menantangnya kemarin hampir tersedak ketawa. Betul, kata Abu Nawas. 2 butir pasir, tapi besok akan 3, lalu 4, lalu 1000, lalu 100.000. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kerumunan makin ramai. Mereka pikir Abu Nawas sedang membuat lelucon, tapi tetap datang setiap hari untuk melihat aksinya. Hari ketiga, Abu Nawas datang lagi. Kali ini dia tak hanya bawa pasir, tapi juga daun kecil. Ini untuk penanda hari ketiga, katanya. Lihat, perubahan kecil tapi nyata. Seorang anak kecil di kerumunan berbisik pada ibunya. Ibu, pasirnya makin banyak. Dia hebat ya. Si ibu mengangguk pelan. Mungkin gila, tapi gila yang pintar. Dan pada hari keempat, seseorang yang tidak disangka-sangka muncul di tengah kerumunan, pengawal istana. Abu Nawas, kata pengawal itu, Baginda Raja mendengar bahwa kau sedang menumpuk pasir di tengah kota. Apa ini semacam sihir atau protes politik? Abu Nawas tersenyum santai. Bukan sihir, bukan protes. Ini pelajaran hidup. Tapi kalau Baginda penasaran, suruh dia datang sendiri besok. Pengawal itu melotot. Tapi karena ini Abu Nawas, ia memilih tidak berdebat. Dan Abu Nawas pulang sambil bersiul, lalu menambahkan sebutir pasir lagi ke dalam mangkuknya. Di kertas penandanya kini tertulis, hari keempat, 4 butir pasir dan tersiar sampai istana. Hari kelima. Seperti biasa, pasar Baghdad sudah ramai sejak matahari mulai hangat. Tapi pagi ini berbeda. Abu Nawas datang lebih awal dari biasanya.
Ia membawa mangkuk yang kini sudah berisi 4 butir pasir dan 1 helai daun kering, lalu duduk dengan sangat percaya diri di bangku pasar. Beberapa orang sudah mulai menganggapnya sebagai guru bijak. Yang lainnya masih menunggu kapan ia mulai membuat keajaiban. Namun tak lama, keributan besar terdengar dari ujung jalan. Pasar terdiam. Kereta kuda kerajaan tiba. Dan benar saja, Baginda Raja sendiri turun dari kereta, lengkap dengan jubah emas dan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas berdiri dan menyambut sang raja dengan hormat, lalu mempersembahkan mangkuk pasir kecil itu seperti mempersembahkan emas permata. "Inikah tumpukan pasir yang kau banggakan, Abu Nawas?" tanya sang raja sambil menahan tawa. "Benar Baginda," jawab Abu Nawas mantap. "Ini bukan sekadar pasir, ini adalah bukit masa depan." "Bukit masa depan?" Sang raja mengerutkan kening. "Aku harap kau tidak mempermainkanku di hadapan rakyat." Abu Nawas tersenyum santai, lalu mengangkat sebutir pasir dan berkata, "Bayangkan wahai Baginda, jika aku menambahkan sebutir pasir setiap hari, 100 hari, 100 butir, 1000 hari, 1000 butir, 10.000 hari, aku akan punya gunung kecil." "Tapi itu akan memakan waktu bertahun-tahun," protes salah satu penonton. "Benar," jawab Abu Nawas. "Tapi semua yang besar dimulai dari yang kecil. Bahkan kerajaan ini dulunya hanya segenggam orang. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Bukankah begitu juga sejarah Baginda?" Sang raja terdiam, lalu ia tertawa keras. "Kau licik seperti biasa Abu Nawas, tapi ada benarnya." Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap rakyat yang mulai penasaran, lalu mengumumkan, "Mulai hari ini, aku akan membuktikan bahwa dari pasir bisa menjadi emas. Siapapun yang percaya boleh ikut menyumbang 1 butir pasir tiap hari. Di akhir bulan, kita akan lihat apa yang terjadi." 30 hari telah berlalu. Di tengah pasar Baghdad, sebuah tenda besar berdiri. Di dalamnya ada sebuah gunung kecil dari pasir, hasil sumbangan rakyat yang tiap hari menaruh sebutir pasir dalam mangkuk Abu Nawas. Tak ada yang menyangka, dari hanya sebutir pasir kini terkumpul hampir 1 karung besar. Bahkan anak-anak ikut serta. Ada yang menyumbang pasir dari halaman rumah, dari sungai, bahkan dari dalam sandal ayahnya. Abu Nawas berdiri di atas panggung sederhana, memakai sorban tinggi dari kain bekas, tampak seperti raja pasir sejati. Rakyat berkumpul, para pedagang, pengawal, bahkan pejabat istana datang. Dan tentu saja Baginda Raja hadir dengan penasaran. "Baik Abu Nawas," kata sang raja, "kami sudah lihat pasirnya. Sekarang mana emasnya?" Abu Nawas tersenyum. Ia menepuk-nepuk gundukan pasir itu, lalu berkata lantang, "Baginda, rakyat, mari kita gali harta yang sebenarnya." Lalu ia mengajak beberapa orang anak untuk membongkar tumpukan pasir itu dan muncullah sejumlah benda aneh. Sebuah potret besar Abu Nawas yang sedang tersenyum miring. 3 batang kayu membentuk tulisan, "Kerja sama, kaya sama." Dan sebuah kotak kayu yang isinya emas sungguhan. Semua melongo, termasuk Baginda. "Apa ini benar emas?" tanya sang raja. "Benar Baginda. Tapi emas ini bukan sulapan. Ini hasil iuran kecil-kecilan yang saya kumpulkan dari mereka yang tertarik. Setiap butir pasir, ada orang yang menyumbang 1 dirham sebagai simbol partisipasi." Orang-orang langsung heboh. Abu Nawas melanjutkan, "Saya belikan emas dari uang itu, lalu saya sembunyikan di bawah tumpukan pasir. Jadi sekarang terbukti, sedikit-sedikit
lama-lama jadi bukit. Dan bukit bisa jadi tambang emas asal sabar dan konsisten. Sang raja berdiri, tertawa besar, lalu berkata, "Abu Nawas, kau memang gila, tapi gila yang penuh logika. Ajaranmu hari ini lebih hebat dari 1000 ceramah." Rakyat pun bersorak. Sebagai penutup, Abu Nawas membagikan kembali emas itu kepada mereka yang ikut menyumbang secara adil. Tapi ia menyimpan 1 koin untuk dirinya sendiri sambil berkata, "Yang 1 ini untuk sebutir pasir pertamaku."